Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini channel berbagi pengetahuan. Kali ini kita kedatangan laptop ini guys. Info yang punya kondisinya mati total. Kita lihat fisiknya guys. Toshiba Satellite L630. Kelihatan enggak nih? Toshiba Satellite L630. Apa lagi? Oh ini guys, ini segelnya ini nggak tahu ini segel toko atau segel. Oke guys, sebelum kita bongkar kita tes dulu dengan power supply. Kita tes. Oke. Sebagai apa ya, pengetahuan ya, biasanya kalau kita colok power masih ada ampere sekitar 10. Ini 10 mA ya, 8 mA, 10 mA. Ya maksimal sekitar 10 mA itu dia IC power masih bekerja guys. IC power masih bekerja. Nah cuman IC power bekerja ini apakah dia bisa menyalurkan power ke semua bagian atau enggak? Nah kita lihat di sini. Di sini harusnya indikator semua LED. Ini indikator apa namanya? Cas. Nah, indikator cas itu ya indikator kalau kita colokin ini, kita colokin power ini harusnya indikator ini nyala. Nah ini tidak nyala, berarti IC power dia bekerja cuman sekedar bekerja, terus kemungkinan ada sesuatu dia memutus semua power yang tersebar ke mainboard itu diputus sama dia, kemungkinannya begitu. Seharusnya indikator apa namanya ini, indikator adaptor nyala, terus indikator baterai harusnya nyala ya, minimal 2 ini kalau dicas ya. Jadi indikator power adaptor ini berarti adaptor tercolok nih yang ada di sini. Ini adaptor, harusnya indikator ini nyala. Terus ada baterainya kan, ada baterai, harusnya indikator baterai ngecas nyala harusnya. Nah cuman ini sudah kelihatan tidak nyala, berarti powernya diprotek oleh IC power. Ini kelihatan ya, ini kelihatan segini, ini 10 mA, 8 mA. Ini biasanya standar kerjanya IC power segitu. Oke, kita lepas, kita colok power, kita lihat ya ampernya ya, apakah dia bekerja. 10,8 masih sama. Kita coba pencet power. Indikator di sini enggak ada perbedaan guys, enggak ada perbedaan, berarti bukan BIOS ya, masalahnya bukan BIOS. Kemungkinan seperti yang saya bilang, kita pencet power enggak ada perubahan sama sekali, enggak ada perubahan kenaikan ampere, enggak ada. Kemungkinan besar yaitu tadi ada yang konslet, IC powernya protect. Oke, langsung saja kita bongkar guys.
Ternyata sudah dibongkar. Oh, berarti tadi segel anu ya. Segel segel dari apa namanya itu? Servis, segel dari servis. Kita lihat, guys. Ini oh, berarti ini kan ada lem ini, kemungkinan yang punya ini pernah servis ini apa namanya, kemungkinan servis ini servis apa sih, engselnya patah. Seperti ada jamur-jamurnya gitu. Apakah kita bisa membersihkannya langsung bisa normal? Kita cek-cek aja dulu. Yang lain kemungkinan harus dibersihkan total ini, guys. Banyak jamur-jamur. Nah, seperti ini nih yang bikin ini, guys. Biasanya bikin protek dia. Jamur-jamur ini kan bisa mengakibatkan konslet ya, jadi protek. Nah, kalau masih untung, masih beruntung, biasanya cuma dibersihin, dia ndak konslet lagi. Nah, dia langsung normal, biasanya begitu ya. Kita lihat dulu lah. Untuk yang lain-lain masih lumayan normal. Yang jelas harus dibersihin total ya, harus diangkat mainboardnya, dibersihkan total, dicuci total intinya lah. Entah sampai kita cuci pakai air kah atau pakai alkohol, terserah kita ya. Yang penting habis cuci harus kering baru dipasang ya. Oke, kita cuci dulu, guys. Sangat kotor sekali, guys. Langsung saja kita kuas-kuas. Sorry guys, ini betul-betul harus dibersihkan, guys. Jadi pembersihannya perlu ekstra sebelum kita lanjut pengecekan. Jadi nanti biar pengecekannya biar bisa fokus. Soalnya kotoran-kotoran seperti ini bisa mengakibatkan shot. Ya, shotnya sih tidak seperti shot full shot gitu, enggak. Cuman bisa mengakibatkan shot-shot kecil ya. Jadi itu mengganggu untuk pengecekan. Jadi kalau pengecekan itu murni nggak ada gangguan lain gitu, jadi analisanya pasti ya. Kalau ada gangguan-gangguan lain ya, jadi pengecekannya, hasil analisanya jadi tidak pasti. Terutama yang kita bersihkan ini IC-IC yang banyak kakinya ya, kaki keliling kecil-kecil kakinya itu pastikan bersih semua kakinya, nggak ada jamur-jamur yang nempel di situ. Kalau sudah bersih semua, sudah dipastikan bersih, baru kita lanjut pengecekan. Oke, saya kira cukup, guys. Kita lanjut pengecekan dan pengetesan. Sudah cukup untuk pembersihannya. Sudah bersihkan pakai sikat ini sudah maksimal, sikatnya sudah maksimal.
Kita lanjut colok power seperti apa dia. Oke, kita coba tes tombol power, apakah ada respon sekarang. Oh, di sini lampu-lampunya masih, indikator-indikatornya masih belum ada nyala ya. Berarti kemungkinan 19 volt belum nyebrang nih. Langsung saja kita nyalakan tester kita cek power sampai mana dia tegangannya. 3 volt, 5 volt. Enggak ada guys, enggak ada. Berarti 3 volt, 5 volt jelas enggak ada. Enggak ada. 19 voltnya apakah ada? Di mana dia 19 voltnya? Di sini ya. Kosong guys, 19 voltnya. Berarti 19 voltnya enggak nyebrang. Kita cek di MOSFET. Gerbang pertama, gerbang kedua kita cek dulu guys. Di sini dia ya, ini sekring. Ini sekring dari adaptor. Kita cek. Oke, 18, 19. Ini masuk lagi ke ini, langsung kita cek MOSFET-nya guys. Apa dia ke dioda dulu ya? Coba cek dioda. Oke, dioda 18, 19. Ini ke sini kan? Oke, apakah dia nyebrang ke sini? Oke, dari MOSFET pertama langsung tidak ada tanda-tanda penyeberangan. Tidak ada tanda-tanda penyeberangan dari MOSFET pertama. Oke, kita cek short dulu guys. Kalau 19 volt tidak nyebrang, ini kemungkinan shortnya di mana? Kita cek short dulu. Di ini ya, di coil-coil ya. Wah, ini short. Aman guys. Di sini ini coil dari IC power, ini biasanya coil apa? Coil buat ngecas ini ya, baterai ya. Kemudian di sini ini area CPU GPU 33 aman. Di sini gede sekali hambatannya ya. Biasanya sekitar 33 gitu ya. Apa ini buat RAM ya? Kemungkinan RAM. Ini CPU. Apakah aman CPU-nya? Oke, masih aman 18. Oke, good 18. Di sini apa ini? Masih bagus juga.
Masih bagus semua koilnya di sini kapasitor. Oke, masih area-area CPU ini hambatan segitu masih bagus ya. Kita cek 19 voltnya apakah short. Di mana 19 voltnya? 19 volt yang tersebar harusnya di sini ya. Ini resistor dari 19 volt ke bank kedua. Waduh, betul-betul short di sini ya. Harusnya mudah biasanya guys kalau short di sini guys. Oke. Harapan besar harapan ini guys, besar harapan. Caranya gimana? Langsung saja kita suntik tegangan. Tegangan berapa guys? Paling kecil dulu ya dibikin berapa? Kita setting 5 volt dulu lah. Kita turunkan tegangannya. Kita turunkan 5 volt. Oke. Kita siapkan kamera kita. Ini guys, kamera suhu. Di mana dia yang short? Semoga cuman kapasitor ya kan, kapasitor yang kecil-kecil itu seperti biasa. Kalau kapasitor yang kecil-kecil itu biasanya kita lepas itu langsung normal ya. Apakah perlu diganti kapasitor kecil-kecil? Kalau ada ya diganti, kalau tidak diganti juga tidak apa-apa guys. Kalau kapasitor yang kecil-kecil di 19 volt. Oke, kita siapin suntikannya. Kita kasih groundnya dulu di sini. Yang paling enak di mana? Di sini groundnya. Terus kita suntik di jalur 19. Berapa ampere dia? Gede guys, gede. Kita turunkan dulu guys biar tidak terlalu gede ya. Kalau gede nanti terbakar dia berimbas ke yang lain-lain. Kita turunkan 0,8 guys. Kita turunkan 0,8. Oke, kita cari dulu mana yang panas. Oh, apa itu gas? Apa itu guys? Apakah ada yang panas? Belum ada yang panas ya segini ya. 0,8 volt belum ada kelihatan yang panas, masih tangan kita yang panas. Yang panas-panas yang lain belum kelihatan. Berarti kita naikin sekitar 1,5 kali ya. Kita naikin 1,5. Kita cek kembali. Berapa ampere dia? 0,1 ampere. Apakah di sini? Ini seperti ada panas guys ya. Tapi di mana ini? Bukan, masih suhu-suhu biasa. Masih kita coba lihat tangan kita. Iya, masih suhu-suhu biasa ini.
Masih suhu. Oh, tapi ini harusnya di sini nih. Kita coba pegang. Biasanya seperti ini guys. Ini apa namanya? Yang kelihatan kuningan-kuningan ini dia di kamera, kalau yang lain nggak ada panas, dia terdeteksi panas yang kelihatan kuningannya. Nah ini cuman nggak ada kuningannya kok, ada ini ya, coba kita lihat ya. Ini nggak ada kuningannya, cuma kok terlihat terdeteksi panas. Coba lihat guys. Nah, kemungkinan di sekitar sini guys. Nah ya kan, kapasitor di situ kemungkinannya guys. Ini kapasitor warnanya hitam semua guys. Kemungkinan besar di sini. Kita coba lihat fisiknya guys. Apakah ada yang retak fisiknya? Kita coba lihat kamera. Kamera, nah itu ya kapasitornya ya. Hitam semua. Apakah ada yang retak? Ini kayaknya retak ya ini ya. Ini retak guys. Kemungkinan ini, retak guys. Kita lihat seperti apa dia keretakannya. Kita lihat lebih dekat. Parah sih guys, parah. Oke, coba kita langsung eksekusi, kita buang dulu guys. Apakah hilang dengan membuang kapasitor ini? Langsung kita cek lagi tester. Apakah hilang shotnya? Dan iya, luar biasa guys. Jadi kalau kondisi mesin seperti ini guys, ini menurut saya ya, saya pribadi ya, ini masih ori semua. Jadi permasalahan cuman kapasitor shot ini, dia sudah dibuang dan shotnya hilang. Kita cek lagi, kita pastikan. Oke, tadi 0, berapa ohm gitu ya. Nah sekarang 36K, 37K, ini harusnya normal guys. Langsung saja kita coba colok power 19, kita naikin powernya. Harusnya normal guys, harusnya nyala indikator-indikator charger, indikator baterai. Jadi hitungannya mesinnya masih ori hitungannya kalau seperti ini. Masih ori. Nah, kerusakan konslet seperti ini biasanya ini ya kemungkinan ada lonjakan listrik, entah itu petir-petir kecil kah atau listrik tidak stabil gitu ya. Kita cek, kita lihat ampernya ya, kita lihat ampere di sini ya, berapa ampernya. Oke, lihat 0,033, kita lihat indikatornya. Nah ini indikator apa namanya, indikator charger, indikator ini ya, apa power, apa sih namanya, adaptor ya, charger ya, adaptor gitu. 0, masih di sekitar 0,01 sekian ampere, itu masih tergolong normal ya. 0,01 sekian ampere itu masih tergolong normal.
Kita coba power on guys, apakah dia mau on. Kita switch di sini, perhatikan di sini apakah dia mau on. Oke, on guys, kipas running jos. Kita coba cek tampilannya di laptopnya, apakah LCD-nya normal. Kipasnya parah guys, nggak keluar anginnya guys, cuma muter aja dia. Kita bersihkan dulu kipasnya guys, parah ini kipasnya ini. Kita lihat ampernya 1 ampere koma sekian, itu berarti insya Allah normal. Karena normalnya laptop itu dia running tampil itu ya sekitar 1 ampere, entah 0,8, 1,5, pokoknya sekitar 1 ampere, 0,9, 1 ampere. Ini kalau ada LCD dipasang, dia pasti lebih tinggi nanti ampernya. Oke, kita coba bersihkan dulu kipasnya guys, bisa biar aman guys. Kipasnya ndak keluar angin, bahaya, panas. Kalau di kamera kelihatan ndak ini? Lumayan kotor. Kita lihat di sini. Mengerikan guys. Nah ini guys, ini salah satu alasan kenapa saya kurang setuju ya kalau beli laptop yang tahun-tahun kayak laptop ini nih sudah 5 tahun ke atas ya. Laptop di atas 5 tahun, terus kita nyari yang masih segel, itu saya sendiri kurang kurang setuju guys. Karena 5 tahun laptop tidak dibersihkan pasti kalau pemakaian sering ya tiap hari dipakai ya, itu pasti berbahaya guys. Kalian lihat ini betul-betul lubangnya sudah tersumpel, terhambat. Jadi betul-betul tidak ada angin keluar. Tadi pas pas nyala kan saya tes seperti ini kan, pakai tangan, pakai jari-jari seperti ini. Biasanya harusnya ada ya angin semeriwing gitu kan. Tidak ada sama sekali guys. Nah ternyata coba kita lihat ini. Betul-betul guys. Kita tiup-tiup biar semakin bersih. Bagus lagi kalau kalian ada kompresor guys. Habis kalian sikat-sikat begini, kalian kompresor dengan tekanan tinggi, lebih bagus. Kalau Toshiba seri ini L630, tahun pembuatannya berapa ini? Mungkin ya 10 tahun ada kali ini ya. Kurang paham juga nih. Nah, ini tadi segel yang ada di sini kemungkinan orangnya pernah baikin engselnya ya, engselnya patah. Entah itu waktu dibaikin engsel itu dibersihkan atau enggak ini kipasnya. Kalau enggak dibersihkan berarti dari awal beli sampai sekarang enggak ada dibersihkan, enggak ada 10 tahun berarti ya. Betul-betul buntu, enggak ada angin yang keluar 10 tahun. Jadi apabila kalian ketemu laptop dijual yang umurnya sudah 10 tahun masih segel,
Bagus memang masih segel, cuman kalian harus siap untuk membongkar dan membersihkan itu sebelum kalian pakai. Kalau kalian tidak membongkar dan tidak membersihkan itu, ya wassalam. Kalian pakai berapa, ya 1 bulan 2 bulan, atau mungkin paling lama 1 bulan. Kalau kalian makainya nyala sehari full, paling lama sebulan rusak karena tidak ada angin yang keluar. Oke, saya kira sudah lumayan bersih. Kita pasang lagi. Langsung kita coba ke monitor LCD-nya. Apakah LCD-nya masih normal juga? Seperti yang saya info tadi ya, kalau kapasitor short seperti itu apakah perlu diganti? Kalau ada ready kapasitornya itu langsung saja diganti. Kalau tidak diganti, tidak apa-apa. Karena di sini seperti yang kalian lihat, ini dia masih ada 1 2 3. Jadi satu jalur ini tadi totalnya ada 4 kapasitor, 1 2 3 4. Nah yang ketiga ini short yang kita buang tadi ya, jadi masih yang lain masih ada. Dan apakah ada efek ke lain? Insya Allah tidak ada efeknya. Apakah LCD-nya bagus? Oke, 19 volt. Kita colok, kita nyalakan. Masih bening, lumayan guys, lumayan bening LCD-nya. Bisa kita lihat guys ya. Oke. Oke, angin sudah kencang dan deras sekali. Kondisinya anget, aman, tidak panas, dipegang masih ya kayak kayak kopi sudah adem lah. Masih bagus. Intinya kalau prosesor ini, kalau kalian buka mesin ya, prosesor ini nyala sekitar 1 menit 2 menit kok dipegang sudah tidak tahan, bahaya. Pokoknya pendingin ini nyala 1 menit 2 menit kalian pegang kok panasnya terlalu. Nah kalau kayak gini kan dipegang angetnya itu kayak anget kopi sudah mau dingin, kopi udah dingin lah. Ini normal. Nah kalau kalian nyala 1 menit 2 menit kalian pegang sudah terlalu, sudah tangan ini sudah gitu, itu kemungkinan besar entah ada masalah di BIOS dan lain-lain, bisa jadi, atau komponen yang bermasalah bisa jadi. Oke, sharing kita kali ini itu guys, sudah lama sekali jam rekamannya ini 1 jam guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau kalian merasa cocok dengan video ini guys, dibantu subscribe, bantu share aja deh, dibantu share dan like ya. Oke guys, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.